telepon kita dan juga tim kita, akhirnya kita mencoba untuk mengkonfirmasi bersama reporter kita dari Detik Bali. Ya. Nih, ada Mas Yufengki Bria. Selamat pagi Bang Yufengki. Halo, pagi. Pagi, selamat pagi Aryo dan Indi. Pagi Bang Yufengki. Bang, ini kan kita jagat maya ya dihebohkan dengan kelahiran babi bermata satu. Kalau udah ada kaitannya dengan mata satu pasti selalu dikait-kaitkan dengan Dajjal nih Bang. Gimana Bang sebetulnya selain kita ya satu nasional pada gempar gitu alias gempar. Gempar. Kalau game takutnya Gempi. Gempi betul Iya, atau Gemi. atau Gempor. Kalau Gemi kan neneknya Amina ya Amina, sekarang betul. bener. Gemi kan ada seorang diva ya. Nah ini reaksi dari warga Desa Ulami yang emang di sekitar sana gitu ya. Tiba-tiba daerahnya kelahiran tanda kutip babi bermata satu ini gitu. Reaksi warga tuh seperti apa sih? Baik Indi, ketika babi itu dilahirkan dengan kondisi tidak normal, langsung menggegerkan warga di RT 8 RW 03 Desa Ulami, Kecamatan Bukit Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara. Bahkan tak sedikit pun mereka mendatangi rumah pemilik babi yaitu Samuel Ledo untuk menyaksikan kondisi babi itu secara langsung. Kasus langka itu kemudian diviralkan di berbagai platform media sosial. Oke, kita sambil melihat gambarnya juga begitu ya Bang Yufengki. Bang, ini tuh jadi pada saat lahir apakah dia langsung meninggal atau mati gitu si babinya? Atau sempat hidup dan berkeliaran berjalan-jalan terlebih dahulu sih Bang? Dia bertahan hidup sekitar 15 menit langsung mati. Oke. Sebelumnya Bang, apakah kan biasanya kalau hewan itu melahirkan biasanya nggak cuma satu gitu, tapi ada beberapa juga yang dilahirkan. Untuk hewan yang satu ini, babi ini, apakah dia hanya melahirkan satu aja, satu ekor anaknya begitu? Atau masih ada yang lainnya dan yang lainnya normal? Yang lahir itu ada 3 ekor, namun 2 diantaranya itu normal, tapi yang satunya kasusnya seperti itu Bang. Tapi pada saat kehamilannya begitu, itu apakah berjalan dengan normalkah atau memang sudah terlihat adanya gangguan pada saat kehamilannya, let's say? Ketika lahir baru dilihat adanya gangguan kelainan genetik ini. Oke. Ya susah juga ya karena nggak mungkin di USG Iya, kan. jadi ibu nggak babinya nggak kelihatan. tahu juga gitu. Ibu babi loh dia. Ibu babinya tidak tahu ya, karena apa pig mom ya gitu. Pig mom tidak tahu. Nggak usah diartiin ke bahasa Inggris. Sama aja ibu babi sama big mom sama. Iya betul-betul. Nah Bang, kemudian juga ini untuk proses penguburannya seperti apa sih? Ini kalau kita lihat di gambar sepertinya ada dari pihak Babin Kaptipas juga yang turut terlibat gitu. Apakah memang dikuburkan langsung aja di tempat sekitar, di dekat si tempat peternakannya atau seperti apa? Ada tata cara penguburan khusus nggak untuk kasus si babi anomali ini Bang? Untuk penguburannya tidak ada acara prosesi adat, namun hanya dikuburkan begitu saja. Yang dilakukan oleh Babin Kamtimas setempat yaitu Bribtu Rian Welsia bersama pemilik babi dan juga disaksikan oleh beberapa warga. Di samping itu Bribtu Rian juga memberikan imbauan kepada masyarakat setempat agar tidak mengaitkan isu tersebut dengan isu-isu mistis. Misalkan ini adalah kutukan Tuhan atau ini adalah hal yang kemudian membawa dampak buruk misalkan bencana atau lain sebagainya. Oke, bagus biasa-biasa aja ya. Iya karena seringnya gitu ya di negara kita tuh kalau misalnya ada hal-hal yang berbeda sedikit seringkali dihubung-hubungkan gitu sama bencana alam lah sampai datangnya nanti ada kejadian buruk yang bisa menimpa daerah tersebut dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nggak sampai berpikir ke arah sana. Betul, atau tiba-tiba jadi viral, makamnya jadi dikunjungi banyak orang, terus tiba-tiba biasanya keluar mata air. Gini nih, kalau kamu jangan makin lagi mencoba untuk memancing. Iya, jadi kayak guys ini tidak ada special treatment, dikuburinnya juga di sebelah si kandangnya, jadi udah biasa-biasa aja ya. Lu pakai nanya lagi, pengen dikunjungi kan? dikuburinnya bakal kayak apa? Yes, normal-normal aja. Takutnya Lu pikir bakal kayak apa? disediakan tanah khusus yo, di mana gitu, Gak ada. di ujung bukit mana. Gak ada. Dari awal lo kamu juga, emang dilahirkannya normal, nggak dilahirkan. Sesar kan kita tahu dia C-section bukan pervaginam. Iya. Bang, tapi oke. Sebelumnya kejadian seperti ini pernah terjadi di daerah tersebut nggak sih? Atau ini pertama kalinya kejadian ada babi yang dilahirkan dengan kondisi yang tidak normal seperti ini Bang? Kejadian kelainan genetik ini merupakan suatu hal yang baru saja terjadi di wilayah tersebut.
Oke, itu Hmm. kenapa akhirnya jadi heboh banget gitu ya di mana-mana. Pertama kali Bang, itu sampai heboh kemana-mana sampai dengan saat ini ada di sosial media, itu ceritanya seperti apa sih? Apakah memang ada warga yang mengunggah di sosial media sampai akhirnya heboh atau seperti apa? Ya, sejak kejadian ini terjadi, tak sedikit pun warga yang mendatangi pemilik, kemudian langsung melakukan foto, membuat video, dan memviralkannya di uh, platform media yaitu Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Sehingga hal itu menjadi viral dan langsung didatangi oleh pihak kepolisian. Oke. Dan Hmm. Bang kalau boleh tahu untuk pemilik si babinya sendiri terutama yang ibu babinya tadi gitu ya, apakah memang beliau adalah seorang peternak atau memang sebetulnya ini adalah cuma piaraan satu 2 yang dipiara oleh si pemilik di rumahnya saja misalnya? Uh, Pemilik babi merupakan peternak rumah tanggahan yang hanya memelihara sekitar 5 sampai 6 ekor babi. Oh, jadi bukan peternak besar yang memang masif gitu ya. Nah, Bang, ini kan sebetulnya adalah fenomena yang menarik ya. Tentunya banyak masyarakat yang bertanya begitu, mengapa bisa ada kelainan genetik sehingga babi bisa lahir dengan kondisi matanya hanya satu seperti ini dan ternyata hidupnya juga langsung mati di tempat gitu cuma dengan waktu beberapa menit aja ya. Apakah sudah ada nih penjelasan dari pihak berwenang atau mungkin yang terkait lah ya yang bisa menjelaskan tentang kelainan genetik pada babi ini, Bang? Sudah ada penjelasan dan selengkapnya nanti dalam video wawancara bersama narasumber itu. Iya, baik. Oke. Kalau gitu langsung saja kita tayangkan video wawancara tersebut. Ini dia. Kelainan genetik yang terjadi di Kabupaten Timur Tengah Utara itu sejauh ini penyebabnya apa Bapak? Kalau dari segi akademisi maupun secara ilmiahnya. Secara ilmiah saya melihat kasus ini, saya memang cuma melihat dari video atau gambar yang ditampilkan, Siap. kemungkinan besar terjadi kelainan genetik yang bisa dikatakan itu merupakan kelainan akibat psikopia. Psikopia ini merupakan suatu keadaan di mana terjadi kehadiran kelainan pada sinoptalmik. Sinoptalmik itu daerah sekitar orbit wajah ya, Siap. sehingga di situ mengalami malformasi bentuk wajah, dan sebenarnya kejadian ini prevalensinya atau penyebarannya rendah. Siap. Tetapi di prevalensi atau penyebaran rendah itu justru yang paling tinggi itu biasanya terjadi pada babi. Ya, ya. Babi. Biasa di manusia juga bisa terjadi atau di kucing yang biasa dibawa babi, biasa di kucing yang kedua. Tetapi yang paling justru dengan tingkat kejadian yang rendah itu, kejadian ini paling tinggi terjadi di babi. Oh, siap. Nah, kelainan atau kasus siklopia ini biasanya diakibatkan oleh adanya kelainan terutama kelainan pada kromosom. Siap. Kelainan kromosom atau juga bisa kelainan pada gen. Nah, ada istilah SHH, Sonic Hedgehog itu. Dari kasus yang di PTU ini saya melihat secara anatomi memang adalah kasus siklopia yang terjadi malformasi pada bentuk wajah di mana hanya satu mata yang muncul dan juga abnormalitas pada lidah dan telinga sebagainya. Betul. Dilihat dari gambar itu. Siap. Penyebabnya ya itu karena kelainan daripada gen dan juga biasanya cacat kromosom. Kalau akibat pengaruh lingkungan, kemungkinan besar karena adanya infeksi virus, contohnya virus rubella, atau juga bisa karena pengaruh sinar X, atau juga bisa karena kalau pada manusia itu akibat karena konsumsi alkohol yang berlebihan atau merokok. Siap. Dan juga bisa karena kelainan lain akibat teratogenik. Nah, teratogenik ini kalau dalam bahasa Yunani itu biasa dikatakan bahwa itu membuat monster, sehingga jika terjadi malformasi pada muka itu muka seperti monster. Oh, siap. Nah, itu akibat pengaruh lingkungan. Tetapi dari kasus ini saya melihatnya adalah kelainan genetik akibat mungkin cacat pada kromosom atau
kelainan pada gen yang dibawa pada saat lahir. Nah, ini kasus ini biasanya cacatnya pada saat pembentukan embrio di janin itu. Nah, sehingga salah satu gen resesif di situ yang dibawa oleh kromosom yang cacat atau gen di situ resesif yang mendominasi sehingga terjadi malformasi pada wajah. Nah, mungkin saya cuma bisa menyimpulkan kasus ini dari video atau gambar yang saya lihat Siap. itu kejadian Bapak, apakah misalkan pakan atau juga kawin, baik itu alami maupun inseminasi buatan juga berpengaruh terhadap kejadian itu? faktor pakan atau faktor sumber-sumber untuk nutrisi yang diasup pengaruhnya tidak besar, bahkan kalau untuk kasus kelainan genetik itu biasanya dibawa sejak bawaan ya, sejak proses terjadinya pembuahan itu. Jadi siklopia ini jarang sekali diakibatkan oleh pakan. Iya, ini seperti yang disampaikan tadi sama Bapak Andrianto begitu ya, selaku pakar virologi yang menyebutkan bahwa bisa jadi ini karena cacat kromosom atau juga karena adanya kelainan atau juga karena virus. Nah, Bang Fenggi, ini kalau misalnya dibilang seperti dari pernyataan tadi pakar virologi, maka sebenarnya ada kemungkinan, let's say babi tersebut terkena virus begitu. Adakah tindakan lebih lanjut yang akan dilakukan oleh sang pemilik babi untuk kemudian mungkin akan mensterilkan si babi tersebut atau kemudian memisahkan dari Kandangnya. babi yang lain misalnya, atau masih di normal-normal aja tuh Bang? Setelah terjadinya kejadian tersebut, maka babi indukan itu langsung dipisahkan dari kandang lainnya untuk menjaga beberapa sehat. Selanjutnya atau betul gitu. Jadi dipisahkan begitu ya Bang ya? Oke. Kasihan loh, padahal loh dia Iya. udah kehilangan anaknya tapi Diasingkan juga dipisahin. gitu. Bang, terakhir nih mungkin apakah sudah ada komentar dari Dinas Peternakan terkait gitu, terkait fenomena yang terjadi di Desa Ulami ini gitu. Apakah nanti mungkin akan ada gerakan di mana hewan-hewan ternaknya disterilkan, terutama ini untuk hewan ternak babi yang ternyata mungkin dicurigai mengandung virus gitu yang nantinya akan menurunkan keturunannya yang kromosom yang tidak semestinya ini, Bang. Sejauh ini belum ada tindak lanjut dari Dinas Kesehatan sendiri. Namun kasus tersebut merupakan kasus yang surveillance-nya sangat rendah berbeda dengan kasus yang lain, penyakit HIV dan lain-lain. Sehingga penanganan sudah masih sangat tinggi. Ya, baik kalau gitu Bang Yufengki terima kasih banyak untuk laporannya langsung ya, karena ini akhirnya mungkin bisa tercerahkan, masyarakat gitu pengen tahu kan kenapa sebetulnya bisa lahir sih bayi babi bentuknya seperti itu Iya, dan gitu. sekali lagi jangan dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang quote unquote mistis gitu ya. Atau mungkin ini yang menjadi pertanda akan terjadi bencana dan lain sebagainya. Enggak sama sekali, ini adalah kelainan kromosom dan juga virus. Ya mungkin kedepannya kita perlu berhati-hati juga menjaga hewan ternak kita agar kemudian bisa ya let's say divaksin dengan baik gitu ya. Agar tidak lagi ada kejadian seperti ini kan. Merugikan juga terutama para peternak yang memang hidupnya dari sana. Betul Dari sekali. jualan si babinya gitu ya misalnya, kan sayang gitu kalau sampai ada yang mati. Itu dia ya. Bang Yufengki terima kasih banyak untuk laporannya di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali dan sehat selalu. Sampai jumpa.